Perkenalkan, saya Salma Khairunisa berperan sebagai narator. Oke, nama saya Noval Faris Apori berperan sebagai Joko Tarub. Saya Lulu Hedi Aryadi berperan sebagai ibu dari Joko Tarub. Saya Faisal berperan sebagai Pak Rani, bapak dari Laraswati. Saya Hasna Latifah berperan sebagai Bidadari 1. Saya Nadia Putri berperan sebagai Bidadari 2. Saya Isa Filaidi Tawahi Putri berperan sebagai Nawan Wulan. Saya Daniantan Safitri berperan sebagai Bidadari 4. Saya Julianta Fania Dewi berperan sebagai Bidadari 5. Saya Faradila Hanum berperan sebagai Bidadari 6. Saya Adelina Aziza Basari berperan sebagai Bidadari 7. Sejak zaman dahulu kala, tanah Jawa menyimpan kisah-kisah yang tak kasat mata. Batas antara bumi manusia dan kayangan para dewa kerap kali menipis oleh untayan takdir. Ini adalah kisah tentang Jaka Tarub, seorang pemuda pemburu yang cakap, namun hidup dalam bayang-bayang kesunyian dan mimpi yang tak biasa. Kenapa aku memikirkan bidadari ya? Kapan aku bisa menikahi bidadari? Tapi pepatah mengatakan, kita harus berharap boleh mak teratap. Setuju kata-kata itu. Biarlah waktu yang menjawab lah. Nak, Ya Bu. Ibu lihat kan kamu sudah dewasa. Sudah waktunya kamu menikahi seorang wanita. Ibu ingin sekali memiliki cucu. Tapi Bu, Joko belum memikirkan rencana untuk menikah. Sebaiknya Ibu mendoakan aku supaya mendapatkan perguruan yang banyak. Baiklah nak, Ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik untukmu saja. Baik Bu, Joko pamit dulu ingin berburu. Iya, hati-hati nak. Tak usah padu aku, tak pasrah. Mbok Rondo, Ih, Pak Ladi. pagi-pagi rajin banget udah nyapu. Iya, lagi pengen aja. Oh, jakanya kemana, Mbok? Jakanya lagi berburu di hutan. Kenapa? Bentar, Mbok, kita nggak enak diliatin warga. Ambil duduk aja. Oh iya. Jadi Pak Lani kesini ada perlu apa? Sebenarnya sih pengen ketemu Mbok Rondo, tapi saya bohong yang itu yang barusan. Jadi izin serius dulu ya saya. Ya, Saya sebenarnya mulai khawatir dengan masa depan putri saya, Laraswati. Dia adalah perempuan yang berbakti pada saya. Tumbuh sudah menjadi dewasa dan cantik, tapi belum ada laki yang meminangnya. Itu kekhawatiran saya. sebenarnya sama Pak. Saya juga punya kekhawatiran yang sama terhadap Jaka. Jaka sudah dewasa. Saya rasa Jaka sudah pantas untuk menikahi seorang wanita. Maka dari itu, Mbok, saya khawatir. Tubuh saya ini kan kian lama semakin rapuh, semakin lemah. Untuk kerja di sawah saja saya sudah ngos-ngosan. Jadi saya sangat khawatir kalau saya tiba-tiba meninggal besok, siapa yang akan menggantikan saya untuk menjaga putri saya. Nah, dari itu saya datang ke sini ingin meminta Jaka untuk menjadi pengganti saya untuk menjaga putri saya, Laraswati. Saya paham maksud baik Pak Lani. Dan
Menurut saya juga setuju dengan ini semua, dengan ini. Tapi kembali lagi dengan keputusan si Jaka. Saya nggak tahu Jaka akan setuju atau tidak nanti. Betul, leres, Mbok. Kita harus melibatkan kedua anak kita terlebih dahulu, karena itu yang baik. Tapi bila mana ternyata lamaran saya ini ditolak oleh Jaka, barangkali Mboknya juga tidak apa-apa. Pak Lani bisa aja. Enggak, maksudnya barangkali Jaka nanti datang dengan kabar baik, tolong kabari saya sini. Iya Pak Lani, nanti saya sampaikan niat baik Pak Lani dengan Jaka. Ya udah, Mbok. Ya, Saya mau pergi, ada urusan lain. ya. Tapi sebelumnya ada yang kurang nih, Bu. Apa itu Pak Lani? Kopi sama minum. Oh, kalau mau kopi sama minum ya Enggak, Bu, bercanda. Udah, saya pamit masuk aja. aja. Oh, mau pulang? Iya. Iya, ya udah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Lani. Waalaikumsalam. Di tempat berbeda, sebuah sungai yang asri kedatangan tamu-tamu tak biasa. Beberapa bidadari sengaja turun ke bumi, sekadar untuk melepas penat dan menikmati sejuknya mata air dunia. Aduh, susah sekali berburu hari ini. Aku tidak dapat banyak ini perburuan. Sekali lagi. Berburulah. Bagaimana aku pulang nanti bawa kosongan seperti ini ya? Bentar. Kok suara ada rame-rame ini? Ada apa ya? Aku harus menghampirinya lah. Takdir seringkali bekerja lewat ketidaksengajaan. Hari itu, hutan menyembunyikan hewan buruannya dari busur Jaka. Rasa penasaran yang teramat sangat menuntun langkah kakinya menuju sebuah sungai keramat yang tersembunyi di jantung belantara. Ada bidadari tuh. Aku curi saja selendangnya. Mungkin salah satunya bisa jadi istriku. Haha, bawa pulang saja ini. Mari segera pulang saudariku. Hari mulai petang. Gerbang kayangan akan segera ditutup oleh ayahanda. Mari Kak, kita pulang. Ayo. Loh, Kak, di mana selendang aku? Aku tadi menaruhnya di sini. Kak, tolong aku. Kamu lupa menaruhnya? Tidak, tadi di sini bersama kalian. Kak, tolong aku. Tapi Nawang, waktu kita sudah habis. Jika gerbang kayangan tertutup, kami tidak bisa pulang. Kak, tolong aku. Bagaimana selendangku? Maafkan kami, adik. Kami harus terpaksa meninggalkanmu. Kak. Kami adik. Jaga diri baik-baik ya. Jadi aku tidak ikut ke kayangan. Tidak. Mungkin sudah takdirmu tinggal di sini. Semoga selendangmu cepat kembali ya. Kami tunggu di kayangan. Sampai jumpa di Kakak. Bagaimana ya ini? Siapapun yang menemukan selendangku, jika
dia seorang perempuan, akan aku jadikan saudari. Jika dia seorang laki-laki, aku akan bersumpah menjadi istrinya. Hei bidadari, siapa namamu? Namaku Nawan Bulan, bidadari yang terbang di langit. Nama kau nampak bersedih. Kehendakku hilang, tak tahu di mana. Namamu siapa? Namaku Joko. Lebih baik kau ikut denganku. Baiklah Joko, karena aku telah bersumpah, aku akan ikut denganmu. Mari. Di mana aja Kak Taruh? Sudah petang begini, kok belum pulang ya? Assalamualaikum Bu, Joko sudah pulang. Siapa perempuan ini Jaka? Sabar Bu, Joko menemukannya di sungai. Dia sedang bersedih. Tapi kan ibu sudah akan jatuhkan kamu dengan anak dari Pak Lani. Tapi Bu, Joko tidak cinta dengan anak Pak Lani. Jaka, kamu benar-benar... Bu. Ibu. Lalu bagaimana dengan Laraswati, Jaka? Bu, Joko tidak cinta dengan Laraswati. Joko sudah jadi cinta dengan Nawang Wulan. Ya sudah, kalau begitu ibu serahkan semua kepadamu, Jaka. Ibu, Bu. Namun, takdir tak pernah berkompromi dengan waktu. Di tempat yang sama di mana tawa mengalir, kini berganti keheningan yang menyayat hati. Sang ibu menutup mata untuk selamanya, membawa pergi separuh kehangatan dari dunia, meninggalkan duka yang teramat dalam di dalam dada. Kenapa ya? Beras di rumah tidak pernah habis. Padahal aku sudah menyimpannya berbulan-bulan. Aneh juga. Kang Mas, Iya Wulan, ada apa? Bulan mau ke sungai untuk mencuci baju. Oh iya, hati-hati ya. Bulan kan sedang memasak nasi. Ya, Tolong jangan dibuka ya kukusannya. oke lah. Bulan pamit ya Mas. Hati-hati Wulan. Iya. Satu rahasia besar yang belum terungkap. Kukusan di dapur itu tidak pernah kosong bukan karena keberuntungan, melainkan karena berkah dari selendang kayangan. Nawang Wulan menggunakan secuil kekuatan sucinya, mengubah sebutir beras di dalam kukusan menjadi limpahan berkah yang tak akan pernah habis, selama rahasianya tetap terjaga. Kenapa ya Wulan melarangku untuk tidak membuka kukusan ini? Padahal aku sangat penasaran sekali. Aku buka aja lah, mumpung Wulan tidak ada di rumah. Joko, kenapa kamu buka kukusan ini? Ini juga. Kenapa? Kenapa selendangmu ada di lubuk padi? Sebelumnya, maaf Wulan. Dari dulu, aku ingin sekali mempunyai istri bidadari. Maka dari itu, selendang itu kusembunyikan agar kau tidak bisa pulang ke kayangan. Aku tak terima penjelasanmu. Aku akan pulang ke kayangan sekarang. Wulan, Kebohongan mungkin bisa menyembunyikan kebenaran untuk sementara, tapi tidak untuk selamanya. Di titik ini, cinta tak lagi mampu menahan langkah Nawang Wulan. Dengan hati yang tergores kecewa, ia memacu angin, meninggalkan bumi yang kini riuh oleh tangis penyesalan Jaka Tarub. Sang bidadari melayang pergi, kembali pulang ke tempat asalnya, kayangan yang abadi. apa kau nampak sedih? Sakit apa sih? Bener juga ya, kata Pak Lani Raah. Tidak. Itu ini.